Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Nggak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan puasa aja. Berbicara tentang puasa, kamu pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa tanggal puasa atau Idul Fitri itu berbeda-beda? Nah, ternyata di balik perbedaan tersebut ada jawaban yang menarik loh. Penasaran apa itu? Sebelumnya, subscribe dulu channel YouTube Anak Kuliah ya, agar Mimin makin semangat lagi bagikan konten menarik lainnya. Puasa merupakan salah satu tradisi suci umat Islam yang dilakukan selama 1 bulan penuh setiap tahunnya. Namun, mungkin kamu pernah bertanya-tanya mengapa tanggal puasa dan Idul Fitri bisa berbeda-beda? Seperti pada tahun 2022 Idul Fitri di bulan Mei, lalu sekarang 2024 di bulan April. Bahkan nanti pada tahun 2033 Lebaran berdekatan loh dengan Natal dan Tahun Baru. Wah, jadi panjang tuh liburnya, hehe. Nah, selain puasa dan Idul Fitri, hari raya agama selain Natal kok beda tanggal juga tiap tahunnya ya? Jadi penyebab utamanya adalah karena sebenarnya ada 3 jenis kalender, yaitu solar, lunar, dan lunisolar. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita ke penanggalan solar. Nah, 1 tahun kalender solar sama dengan 1 kali bumi mengelilingi matahari. Contoh jenis kalender solar ini adalah kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari. Kedua, lunar. Penanggalan lunar menggunakan siklus bulan sebagai dasarnya, yang mana 1 tahun kalender lunar sama dengan 12 kali bulan mengelilingi bumi. Contoh dari kalender lunar adalah kalender Hijriyah yang dipakai untuk menentukan waktu ibadah umat muslim. Nah, lalu 1 tahun kalender lunar ini lebih sedikit dari 1 tahun solar. Yang mana kalau kalender solar 1 tahun itu ada 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender lunar hanya 354 hari. Maka dari itu, Idul Fitri selalu lebih maju dari tahun sebelumnya. Dan bahkan tanggal puasa dan Idul Fitri pun nggak bisa diprediksi dengan pasti. Ketiga, jenis kalender lunisolar. Dari namanya aja kita bisa mengetahui ya guys, kalau kalender ini adalah kalender gabungan antara kalender lunar dan kalender solar. Nah, dalam kalender lunisolar, waktu diukur berdasarkan fase bulan sekaligus posisi matahari di langit. Kalau dalam kalender solar kita mengenal tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, beda dengan kalender lunisolar. Kalender ini mengenal tahun kabisat setiap 3 tahun sekali. Selain itu, jumlah hari dalam 1 bulannya ada 28 hari, dan jumlah hari 1 tahun berkisar antara 353 sampai 355 hari. Jadi, kurang lebih 11 hari lainnya biasanya diselesaikan dengan menambah bulan ke-13. Itulah kenapa tahun baru Imlek juga beda-beda tanggalnya, tapi selalu di rentang tertentu. Nah, kembali ke puasa dan Idul Fitri tadi nih guys. Selain jenis kalender, perbedaan tanggal puasa atau Idul Fitri juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Kalau kamu perhatiin, puasa dan Idul Fitri biasanya dimulai saat hilal atau sabit bulan terlihat. Tapi karena bumi itu bulat, posisi hilalnya bisa beda-beda di setiap tempat. Selain itu, fenomena seperti cuaca dan kecerahan langit juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat hilal. Contohnya, misalnya di negara bagian atau kota yang berbeda, terkadang ada perbedaan waktu beberapa jam atau bahkan 1 hari dalam pengamatan hilal. Nah, inilah yang bisa menyebabkan perbedaan tanggal puasa dan Idul Fitri. Jadi, intinya adalah kombinasi antara kalender lunar yang tidak stabil dan perbedaan geografis yang menyebabkan perbedaan tanggal puasa dan Idul Fitri di berbagai tempat di dunia. Nah, begitulah penjelasan singkatnya. Semoga pertanyaan kamu tentang tanggal puasa dan Idul Fitri terjawab. Oh iya, kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, boleh tulis komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Anak Kuliah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik.
Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!